Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nailul Muna, NIM 068 akan melakukan sebuah podcast. Podcast ini dibuat untuk tugas ujian akhir semester mata kuliah Antropologi Budaya dan Agama. Dengan narasumber kita yaitu Bapak Agus Rifan selaku tokoh masyarakat. Budaya yang masih dianut hingga saat ini, yang masih dipegang oleh warga masyarakat di sini itu seperti apa ya Pak? Budaya seperti apabila ada orang meninggal itu diadakan tahlilan 7 hari, 40 hari dan 100 hari, bahkan sampai 1000 hari. Itu yang sulit untuk dihilangkan, sebab itu merupakan bahkan amalan-amalan yang kita kirimkan kepada arwah yang telah meninggal, sehingga masyarakat sudah meyakini sebagai umat Islam meyakini bahwa mengirim doa itu bisa meringankan atau mengurangi dosa-dosa orang tersebut. Apakah selain itu masih ada budaya lainnya Pak? Ya banyak budaya lainnya, misalnya budaya apabila kita seperti maksudnya kayak di sawah itu masih bisa ada budaya lainnya seperti ya. Nah, saya ulang seperti manakipan. Itu kan termasuk juga budaya. Walaupun itu secara sakral atau agama manakipan manakala orang maksudnya bukan meminta. Meminta kepada langsung kepada Allah itu tawasul atau katakanlah ya betul tawasul atau memohon kepada Allah lewat Syekh Abdul Qadir Jailani itu sebagai hanya lantaran saja. Baik. Selain itu apakah ada larangan-larangan tertentu dalam budaya di dalam masyarakat? Larangan tertentu kepada budaya masyarakat kalau tidak, asalkan budaya itu tidak menyimpang dengan agama dan atau kesopanan yang ada, itu saya kira enggak ada. Manakala ada budaya yang menyimpang atau menyimpang dalam arti bertentangan dengan agama, maka budaya itu dengan sendirinya akan hilang karena masyarakat pun akan lambat laun akan meninggalkannya. Berarti sejauh ini itu belum ada kayak larangan-larangan kayak gitu sejauh ini belum ada karena budaya yang dilakukan dan dianut untuk masyarakat kita ini itu masih diambang atau di hal-hal yang positif. Selain itu apakah kepercayaan yang ada di desa ini itu seperti apa ya Pak? Kepercayaan yang ada di desa ini bahwa yaitu mau kayak saya ada hubungannya dengan 7 hari dalam kematian mengadakan tahlil, bahwa masyarakat mempercayai bahwa mengirim doa kepada orang yang telah meninggal itu bisa meringankan atau memberikan doa-doa kepada orang yang telah meninggal, sehingga bisa punya keyakinan bahwa bisa memberi keringanan kepada orang yang meninggal tersebut. Selanjutnya, apakah hingga saat ini toleransi antara umat Islam itu masih terjaga dengan baik? Masih, karena apa? Karena hal yang sifatnya positif kita perlu melestarikan. Karena apa? Karena itu bisa kita turunkan kepada anak cucu. Karena itu hal-hal yang sifatnya positif. Barangkali kalau kita tidak menjaganya, kita akan lambat laun akan hilang, padahal itu hal-hal yang memang bermanfaat. Maka kita sebagai orang tua berkeinginan untuk melestarikan. Bentuk toleransinya itu kalau bisa dicontohkan itu seperti apa? Toleransi misalnya kita hubungan antara orang tua dengan anak misalnya
kita harus memberi contoh-contoh atau walaupun kita terhadap orang anak muda-muda kita setiap ada hal yang sifatnya kurang mencocoki bagi itu orang tua, walaupun bagi si anak itu dianggap sudah baik, kalau kita tidak cocok kita harus menegurnya dengan cara halus, karena pada saat zaman sekarang tidak semestinya dengan kita mengandalkan atau mengedepankan ego kita. Karena apa? Karena masyarakat yang sekarang anak-anak muda itu juga punya pemikiran. Walaupun sedikit ada ketidakcocokan, kita harus mengarahkan di dalam hal-hal yang positif, karena mungkin karena atau biasanya itu yang dilakukan anak muda itu memang ada wong sifatnya itu darah muda, maka dia itu agak keras. Untuk itu sebagai orang tua, apabila hal tersebut kurang cocok, kita harus mengarahkan dan tidak boleh memarahinya atau menegurnya dengan keras. Selain itu kayak bentuk toleransi seperti kayak gotong royong kayak seperti itu tuh di desa ini masih ada apa enggak, Pak? Ya ada, gotong seperti kerja bakti. Misalnya ada, bahkan itu yang dilakukan ketika contoh saja suatu RT apabila ada hal-hal yang perlu kita kerja bakti, ada hal-hal yang kurang benar di dalam lingkungan, kita adakan kerja bakti. Juga ada contoh misalnya di musola, di masjid, itu dikerjakan dengan secara bersama-sama, karena itu tempat-tempat yang sifatnya adalah untuk milik umum, seperti lingkungan itu kan umum, tapi demi kebaikan kita bersama, maka kita harus juga melaksanakan dengan secara gotong royong. Karena apa? Bentuk kesosialan kita tunjukkan lewat itu. Jadi tidak sedikit-sedikit itu kita sifatnya adalah demi komersial. Maka dari itu kita kedepankan sosial. Terima kasih atas ilmunya, semoga bisa bermanfaat bagi para penonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.